Saudara-saudara kita ini jujur, karena saya banyak belajar. Ada 3 roh yang mengikat mereka. Roh yang pertama adalah roh akidah, aturan. Kemudian roh syahadat, pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian roh yang ketiga adalah kodam. 3 roh ini harus ditenting dan didoakan agar supaya pada saat kita mau jalan dan memberitakan kabar keselamatan, 3 roh ini Tuhan sudah ikat. Karena jangan sampai oknum-oknum ini yang radikal mengatakan bahwa akidah ini adalah akidah hanya dipakai sendiri. Kemudian syahadat ini syahadat yang dipakai sendiri. Kemudian yang diaktifkan adalah kodam jin untuk santet-santet orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kembali kami kabarkan ini ada seorang misionaris. Anda paham kan apa itu misionaris? Seseorang yang punya misi untuk mengajak kita masuk Kristen atau keluar dari Islam ya. Makanya disebut misionaris. Ini non muslim ya. Ini dia berkomentari ya, ada misionaris ini mengomentari tentang Islam. Dia mengatakan bahwa roh Islam itu ada 3. Roh akidah, roh syahadat, roh kodam. Maksudnya apaan ini? Ini sebuah penghinaan seorang misionaris berbicara tanpa ilmu. Agamanya aja bukan Islam, tapi berani-beraninya berkomentar tentang syariat Islam. Baik, mari kita simak sama-sama secara lengkapnya. Baik. Jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis tidak mau, padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2 ya. Subhanallah. Ya. Seek God. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan, dimandikan, didoakan dalam nama Allah. Itulah saya katakan tadi. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Itu ada persamaan dengan Al-Zukhruf 61. Dia membawa surat Az-Zukhruf. Al-Zukhruf 61 dikatakan juga, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya pada Isa, inilah jalan yang lurus. Selagi di Al-Fatihah 1 ayat 6 berseru 17 kali sehari, Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, dijawab pada Al-Zukhruf 61. Janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya Isa atau Yesus, inilah jalan yang lurus. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Ikhwafillah, ceritanya misionaris ini ingin memurtadkan kita umat Islam ini dengan dia mencampur adukan antara Bible dan Al-Quran. Bahkan dia tadi menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri ya. Dia berdasarkan peci ya, mungkin harganya sekitar 6.500-an agar dipandang sebagai ahli Al-Quran. Aduh. Ikhwafillah, ya, tadi dia katakan dalam surah Al-Zukhruf ayat 61 bahwa percayalah pada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa ini tahu hari kiamat. Lalu dia tafsirkan, ingat ya, dia menafsirkan Al-Quran dengan Yohanes 14 ayat 6. Katanya sama, nyambungnya di mana Bible sama Al-Quran sama? Beda jauh om. Na'udzubillahi min dzalik, nusumma na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau Bapak Kristen ini mau baca ayat selanjutnya Az-Zukhruf ayat 61, lanjut lagi ke ayat 62, ke 63, ke 64, itu nyambung semuanya. Jangan dipotong-potong. Justru Nabi Isa mengatakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Itu misi dakwah Nabi Isa. Itu di ayat 63-nya loh. Fattaqullah ya. Misalkan ayat 64, jelas Nabi mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum ya. Itu kata Nabi Isa, innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah, itu kata Allah ya, sangat jelas. Hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi inilah yang sangat-sangat lurus, bukan yang pemahaman Bapak tadi itu ya.
bukan mentuhankan Yesus, ya. Lalu tadi dia menafsirkan Al-Fatihah dengan Yohanes 14 ayat 6. Ini sangat keliru lagi. Surah Al-Fatihah ditafsirkan dengan Bible, dengan Yohanes. Ini sangat gak nyambung. Bukan, lanjutkan di surah Al-Fatihah itu sudah sangat jelas, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya baca lagi, mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu. Mereka itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ikut jalan para nabi, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairal maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa jalan orang-orang yang tersesat? Yaitu orang-orang yang menuhankan Yesus. Mereka dalam pandangan Al-Quran, ya. Baik, siapa yang kita lanjut? Ini semakin seru, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari berbagai macam firman Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa jadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita mau menjadikan bangsa ini menjadi murid Isa atau Yesus, karena kenapa? Di dalam ayat suci mengatakan, An-Nisa 4 ayatnya yang ke-159, bahwa Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat. Siapa yang percaya pada Isa masuk surga, yang tidak percaya akan masuk neraka jahanam. Jadikan semua bangsa murid Isa. Kasihi, bukan dibenci. Hanya ada. Baik, ya ikhwah, dia kira kita ini umat Islam tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini sangat keliru sekali, bahwa jangankan percaya kepada Nabi Isa, bukan hanya percaya saja, bukan hanya beriman kepada Nabi Isa. Kita doakan setiap waktu kita menyebut Nabi Isa, pasti kita lanjutkan dengan kalimat alaihi salatu wassalam. Alaihissalam, ya, baginya keselamatan. Kita doakan Nabi Isa alaihissalam. Kita doakan Nabi Isa, kepada beliau adalah ada doa keselamatan. Kalau misalkan berbicara tentang cinta, bahkan kami lebih cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, salatu wassalam, ya. Kalau Anda berbicara tentang taat, kita lebih taat kepada Nabi Isa dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Misi dakwah Nabi Isa itu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian tidak makan babi. Ini tidak makan babi ini adalah ajaran yang dibawa, yang disyariatkan, syariat yang disampaikan oleh, aturan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Kami tidak makan babi. Kami lebih taat, ya. Bahkan Isa termasuk nabi, seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan bahwa kita ini nggak cinta kepada Nabi Isa. Kami sangat-sangat cinta. Baik, sedikit lagi kita sebelum tutup, kita simak lagi, semakin panas komentar Bapak ini. Jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis, tidak mau. Padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2, ya. Sikgo. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan, dimandikan, didoakan dalam nama Allah. Itulah saya katakan tadi. Saya sudah ribuan membaptis, karena dua kitab ini menyuruh, memerintahkan percaya dan dibaptis. Subhanallah, subhanallah. Kata orang tadi ini, katanya dalam Al-Quran ada ayat pembaptisan. Sidqon, kata sidqon. Apa tadi itu? Padahal yang benar adalah sidqon. Ini sangat keliru sekali. Mau jungkir balik pun, membuka Al-Quran dan sebagainya, nggak nyambung kalau ada dalam Al-Quran ayat pembaptisan. Ini sangat nggak nyambung. Baik, ya ikhwah, saya kira seperti itu. Hati-hati kepada orang-orang misionaris. Mereka mempelajari Al-Quran yang sepotong-sepotong, jadinya seperti itu. Hanya bermodalkan dengan peci 6.500 ngotak-atik Al-Quran agar kita percaya bahwa dia ahli Al-Quran, ya. Padahal cara bacanya aja sudah salah, ya. Apalagi sampai menafsirkan Al-Quran dengan Bible.
Bible mereka ini sudah sangat gak nyambung, sangat sama sekali gak nyambung. Al-Quran itu ditafsirkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian hasil ijtihad dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu lain, ilmu qawaidul fiqhiyah, qawaidul usuliyah, qawaid ilmu sharaf wan nahwu, ya harus paham semua itu untuk menafsirkan Al-Quran, bukan dengan Yohanes mereka. Baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.